Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Buat teman-teman yang saat ini nonton video ini, terima kasih sudah menonton. Saya doakan buat teman-teman semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah dan tentunya rezeki yang berkah buat keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini masih di bulan Agustus, ini saya mau mengangkat sebuah berita yang lagi viral di media sosial. Yang pertama saya mulai ketika saya mau membuka Google. Di sini saya langsung menemukan sebuah berita yang berada di beranda depan, yaitu di mana gambar seorang pendaki yang sedang memanjat tugu puncak Gunung Lawu. Namun untuk tulisannya, untuk bacanya ini hanya saya scroll. Kemudian dari sini saya tertarik untuk mencoba cek ke Instagram karena biasanya hal-hal seperti ini, hal-hal yang viral itu cepet banget di Instagram. Nah, setelah saya menemukan berita serupa di Instagram, disinilah saya mulai membaca. Jadi ternyata kronologinya adalah viral seorang pendaki ini beraksi memanjat tugu puncak Gunung Lawu dan mengibarkan bendera merah putih. Polisi hutan atau KPH Lawu melacak dan mencari siapa pendaki tersebut. Dan kemudian untuk berita yang terakhir di sini diupdate oleh berita Karanganyar. Bahkan di situ diberitakan bahwa Bupati Karanganyar ikut turun tangan. Beliau ini siap memberikan sanksi kepada pendaki yang sudah memanjat tugu puncak. Selamat Mas. Selamat. Hati-hati. Awas. Selamat Mas. Selamat ada bener apa tuh? Aku udah ampun. Sing anu, sing mau esuk mbak Sari. Oh, iya fotonya ning kene. Kita. Permohonan maaf kemarin saya viral naik sini. Saya naik lagi. Kita. Permohonan maaf kemarin. Kadang saya tuh bingung ya teman-teman mikir para pendaki yang datang ke Gunung Lawu maupun ke gunung-gunung lainnya. Padahal sudah jelas hampir di setiap gunung itu mempunyai atau ada peraturan masing-masing. Contohnya adalah di Gunung Lawu. Gunung Lawu ini ada peraturan di mana para pendaki dilarang keras untuk memanjat tugu puncak Gunung Lawu. Tapi kenyataannya, padahal beberapa bulan yang lalu, kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu, baru saja saya juga mengangkat dengan konten yang sama, membahas konten yang sama, yaitu tentang seorang pendaki yang memanjat tugu puncak Gunung Lawu. Bahkan dikasih caption atau dikasih tag, dikasih keterangan bahwa itu adalah kegiatan ritual penarikan benda pusaka dari atas tugu puncak Gunung Lawu. Buat teman-teman yang pengen ngecek videonya, linknya saya taruh di deskripsi. Kemudian kita kembali ke sini ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu peraturan akan larangan untuk memanjat tugu puncak Gunung Lawu, di sini saya kasih tahu. Jadi ada beberapa peraturan tertulis yang memang ditujukan untuk para pendaki yang sengaja datang ke Gunung Lawu maupun semuanya termasuk relawan. Kenapa kita dilarang memanjat tugu puncak Gunung Lawu? Yang pertama ini adalah alasannya keselamatan. Seandainya kita memanjat tugu puncak kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, siapa yang bertanggung jawab? Kemudian untuk yang kedua, tugu ini terbuat dari semen. Tentu saja bisa rusak. Dengan alasan tugu ini akan cepat rusak. Jika teman-teman mau memperhatikan, coba saja browsing di Google. Gambar dari tugu puncak Gunung Lawu yang lama dengan yang sekarang. Untuk tugu puncak Gunung Lawu yang dulu, ini ujungnya masih ada benjolan ke atas. Seperti tonggak, itu juga terbuat dari semen. Kemudian untuk yang sekarang, benjolan itu sudah tidak ada. Dengan kata lain sudah patah. Dan patahnya ini tentu saja karena buat pegangan ketika ada seorang pendaki yang naik ke tugu tersebut. Sudah jelas bagian dari tugu tersebut sudah patah karena untuk pegangan saat naik. Kemudian untuk peraturan yang ketiga kenapa kita dilarang, yaitu tugu puncak Gunung Lawu oleh sebagian warga sekitar Gunung Lawu ini disakralkan.
Terlebih kita sebagai orang Jawa tentu langsung paham akan hal tersebut. Ada beberapa sebagian masyarakat ini sering melakukan ritual di Tugu Puncak tersebut. Karena itulah kita dilarang keras memanjat Tugu Puncak Gunung Lawu. Dan satu hal yang perlu teman-teman ketahui adalah peraturan ini berlaku bukan hanya untuk para pendaki yang datang ke sana, tetapi berlaku untuk semuanya, termasuk para relawan Gunung Lawu yang hidupnya sudah dipertaruhkan untuk menjaga Gunung Lawu. Jikapun ada orang yang diperbolehkan memanjat Tugu Puncak Gunung Lawu, itu hanya satu, yaitu petugas resmi perbaikan tugu tersebut. Nih catat teman-teman. Dengan penjelasan dari saya ini, saya harapkan teman-teman paham. Dan untuk kedepannya tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian bodoh seperti ini. Semangat, Mas. Semangat. Nah, untuk berita yang tadi, kemudian saya mencoba masuk ke grup Facebook Gunung Lawu. Di sini juga sudah ada postingan. Seorang pemuda nekat memanjat Tugu Puncak Gunung Lawu di saat PPKM. Secara sengaja diupload di akun Instagramnya sendiri atas nama Rizky Art. Namun sayangnya begitu saya masuk ke Instagram mencoba untuk mencari akun tersebut, ternyata akun ini sudah tidak bisa ditemukan. Dengan kata lain, setelah postingannya ini viral, kemudian ada beberapa pihak yang mencoba untuk menghubunginya dan meminta untuk membuat klarifikasi. Mungkin anak ini langsung menonaktifkan Instagramnya, karena setelah saya lakukan pencarian ternyata akunnya ini sudah tidak aktif. Dan ada satu hal yang menarik buat saya. Jadi di akun Rescue Art ini, di bawahnya tertulis sebuah nama tempat wisata, yaitu Srambang Park Ngawi. Yang saya takutkan adalah bocah ini tetangga saya. Karena jelas wahana wisata Srambang Park ini dekat banget dengan rumah saya. Ini hanya perkiraan saya. Karena untuk Srambang sendiri, ini lokasinya masih satu lokasi dengan jalur pendakian Gunung Lawu via Jogorogo. Nah, seandainya di sini adalah Srambang, kita tinggal ke kanan sedikit, kurang lebih sekitar 50 meter. Kemudian kita masuk lagi ke kanan, ini sudah masuk ke jalur pendakian Gunung Lawu. Ditambah lagi keterangan yang saya baca tadi bahwa uploadnya ini di masa PPKM. Bisa jadi pendaki ini naik secara ilegal melalui jalur pendakian Jogorogo, sehingga relawan ini tidak ada yang tahu. Karena di masa PPKM ini yang dijaga hanyalah gerbang-gerbang atau jalur pendakian resmi. Sedangkan untuk jalur pendakian dari Jogorogo ini masih ilegal, belum ada yang jaga. Dengan begitu, ini menambah satu lagi kesalahan yang dilakukan oleh orang ini. Selain dia ini mencoba untuk naik ke Tugu Puncak dan mengibarkan bendera di sana, kesalahan dia yang kedua adalah dia naik ke Gunung Lawu ini di masa PPKM secara ilegal. Bagaimana menurut teman-teman? Dan untuk yang terakhir, di sini saya ingin memberikan kabar gembira buat teman-teman, khususnya para pendaki dimanapun berada. Buat teman-teman pendaki yang ingin datang ke Gunung Lawu, saat ini Gunung Lawu sudah dibuka. Jadi teman-teman bisa melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Saya Kang Zi dari lereng Lawu Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.